Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Hilda Nur Rahmah. Saya dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Saya berasal dari jurusan Tadris IPA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview kembali materi yang pernah saya terima selama mengikuti mata kuliah Psikologi Pendidikan. Dari 12 materi yang ada, materi yang akan saya review kembali yaitu materi yang berjudul belajar. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Langsung pada materi yang pertama, yaitu apa itu belajar. Arti kata belajar dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah suatu usaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Sehingga dapat saya jabarkan kembali atau saya simpulkan bahwa belajar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang manusia ataupun siswa untuk mencapai ataupun memperoleh ilmu dan kepandaian yang dibutuhkan. Namun, ilmu dan kepandaian ini memang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari karena sejatinya manusia mulai dari lahir hingga dewasa tetap memerlukan yang namanya ilmu. Maka dari itu, belajar merupakan suatu proses yang sangat penting dan tidak dapat ditinggalkan dalam hidup manusia. Yang selanjutnya mengenai elemen-elemen belajar. Elemen belajar sendiri terdiri dari 4 macam elemen. Yang pertama, belajar merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku, karena jika seseorang melakukan suatu proses belajar, melakukan pembelajaran, maka tingkah lakunya dapat berubah. Misalkan saja ketika seorang anak yang memiliki karakter dan juga tingkah laku yang negatif ataupun kurang baik, ketika belajar maka tingkah lakunya bisa berubah menjadi lebih baik. Yang kedua, belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi melalui latihan atau pengalaman. Dalam prosesnya, saat kita belajar, kita memerlukan yang namanya latihan yang dilakukan terus-menerus, sehingga hasil dari belajar tersebut dapat tercapai. Yang ketiga, untuk dapat disebut belajar, maka perubahan itu harus relatif mantap. Yang keempat, belajar adalah proses untuk memperoleh pengetahuan, karena tujuan utama dari belajar adalah untuk mendapatkan ilmu dan juga pengetahuan sehingga bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya yaitu proses belajar. Proses sendiri dapat diartikan sebagai tahapan perubahan perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik yang terjadi dalam diri seorang anak. Proses belajar sendiri ada 3. Yang pertama, fase informasi, fase transformasi, dan fase evaluasi. Fase informasi merupakan fase di mana seorang anak mendapatkan informasi dari guru ataupun tenaga pendidik sehingga dia mendapatkan ilmu. Kemudian masuk ke dalam fase transformasi. Pada fase transformasi ini, seorang anak akan berusaha untuk menganalisis dan juga mengolah ilmu-ilmu yang telah didapatkan dari tenaga pendidik atau guru. Yang berikutnya yaitu fase evaluasi. Ketika seorang anak telah mendapatkan informasi dan juga telah mengolah informasi untuk mengetahui apakah proses belajar tersebut dan juga apakah pengetahuan tersebut telah berhasil tersampaikan kepada peserta didik, perlu diadakan yang namanya fase evaluasi. Karena pada fase evaluasi ini dapat menentukan apakah pembelajaran tersebut berhasil dilaksanakan atau tidak, atau apakah seorang siswa ini telah berhasil untuk menerima informasi dan juga ilmu yang diberikan oleh guru kepada dirinya. Kemudian materi yang berikutnya mengenai teori-teori belajar. Ada 3 macam teori dalam belajar. Yang pertama, teori belajar psikologi behavioristik, di mana pada teori belajar behavioristik ini mengandalkan adanya stimulus dan juga respon yang diterima oleh seorang anak yang berasal dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kata kebiasaan sendiri ini bisa kita ambil dari kata behavior yang artinya dalam bahasa Inggris memiliki arti kebiasaan. Kemudian yang kedua yaitu teori belajar kognitif. Pada teori belajar kognitif ini lebih mementingkan pada suatu proses dalam menempuh pembelajaran. Dan yang ketiga, teori belajar psikologi humanistik. Pada teori belajar psikologi humanistik ini, seorang guru atau pendidik menjadikan dirinya sebagai fasilitator oleh peserta didik, sehingga di sini yang menjadi senter dalam proses belajar merupakan siswa, sehingga siswa atau murid dibebaskan untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, dan guru hanya bertugas untuk mengawasi dan memberikan fasilitas jika siswa tersebut atau anak tersebut membutuhkan bantuan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Pada faktor internal sendiri ada yang namanya aspek fisiologis. Aspek fisiologis ini meliputi hal-hal yang bersifat jasmania. Misalnya saja kesehatan pada diri. Kan jika seorang anak ingin belajar atau melakukan suatu proses pembelajaran, namun
kondisinya kurang sehat, maka proses pembelajaran tersebut tidak dapat berlangsung secara maksimal karena dari fisik dan juga jasmaninya itu ada kekurangan. Kemudian aspek psikologis merupakan hal-hal yang bersifat rohaniah. Pada aspek ini bisa kita lihat bahwasanya ketika kita sebelum memulai pembelajaran kita lakukan terlebih dahulu berdoa atau yang lain sebagainya. Kemudian pada faktor eksternal itu ada faktor lingkungan sosial dan faktor lingkungan non sosial. Pada faktor lingkungan sosial itu bisa berasal dari lingkungan keluarga, lingkungan sekitar, lingkungan masyarakat yang dapat membantu seorang anak dalam melakukan proses pembelajaran.